berbeda dengan dua jurusan yang sebelumnya, baik pendidikan olahraga maupun pendidikan kepelatihan, kita memang basicnya adalah IPA. Jadi kita itu menganalisis sebenarnya. Nantinya itu menganalisis. Jadi arsiteknya olahraga itu di IKOR. Kami punya wasit internasional bola voli. Ya. Terus untuk di atlet kemarin SEA Games ada atlet Muang Thai. KC Radio, your easy listening station. Welcome back with your boy Tama di Bincang Unesa. Kali ini kita masih ada di Fakultas Ilmu Olahraga. Tepatnya kita bakal ngobrol-ngobrol langsung nih sama jurusan Pendidikan Kesehatan Rekreasi. Tepatnya Prodi S1 Ilmu Keolahragaan. Oke, kali ini aku nggak sendirian. Langsung ditemani oleh Kajur sekaligus Kaprodi ya Pak? Benar, ada Bapak Dr. Puji Juniarto MPD dan ada Bapak Sekjur nih, ada Bapak Dr. Sony Sulistiarto MKes. Oke, gimana Pak Puji dan Pak Sony, sehat? Alhamdulillah. Selama pandemi gimana? Ada kendala atau gimana Pak? Selama perkuliahan? Tidak ada. Tidak ya? Alhamdulillah. Dan lancar saja. Yang penting jaga kondisi. Betul, yang penting sehat. Nah, selama akhir-akhir ini Pak, sudah mulai hybrid. Gimana teman-teman mahasiswa? Antusiasnya, terus udah ada mulai kegiatan belajar mengajar secara langsung enggak Pak? Ya, ada sebagian yang langsung, bagian ada yang belum. Masih hybrid gitu? Ya, insya Allah semester depan sudah offline semoga semua. semester gasal, semester genap Ya. ganjil ya Pak? Iya. Ganjil tahun depan, semester Luring, ganjil ya, depan luring. gitu. Semoga luring semua 100%. Ya. Karena Amin. olahraga itu prakteknya nggak Ya. bisa online, betul? Betul. Kan semoga itu teman-teman mahasiswa langsung dan bisa menikmati nih fasilitas ilmu keolahragaan. Ya. Ngomongin fasilitas ilmu keolahragaan Pak, teman-teman mahasiswa biasanya belajarnya itu ada di gedung apa Pak? Untuk kelasnya sendiri? Biasanya ada di U3 U3, dan kemudian menggunakan lab laboratorium. laboratorium. Kalau di olahraga itu biasanya lab cukup kaitannya dengan lapangan. Lapangan, Jadi kalau misalnya mereka kuliah renang ya ada di kolam renang. Kemudian kalau misalnya di hoki ya lapangan hoki, bola basket ya di lapangan bola basket dan sebagainya sesuai dengan fasilitas yang ada. Dan pastinya semua lab atau lapangan itu bertaraf internasional. Insya Allah ya. Standar Iya. internasional. Karena sudah akreditasinya sendiri apa Pak? S1 Ilmu Keolahragaan ini? Ya, untuk ban PT kita mendapatkan A. Kemudian barusan saja kemarin sekitar bulan Mei kita terakreditasi internasional yaitu AKAS. AKAS. Iya. Per tahun ini sudah terakreditasi internasional? Sudah. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, secara ini Pak, mata kuliah sendiri, terus ada nggak sih untuk tadi kan sudah dijelasin untuk fasilitas sendiri bisa di laboratorium atau lapangan renang atau basket dan lain-lain. Nah, untuk mata kuliah atau yang dipelajari sendiri di ilmu keolahragaan itu seperti apa Pak? Apa aja yang dipelajari di IKOR nih Pak? Ya, sebenarnya kalau di IKOR ini mungkin kebalikan dengan dua prodi yang sebelumnya. Bahwa kita 60% itu teori, 40% praktek. 40% praktek? Ya, nah maksudnya untuk keIPA-an, karena Betul. kita berbeda dengan dua jurusan yang sebelumnya, baik pendidikan olahraga maupun pendidikan kepelatihan, kita memang basicnya adalah IPA. Dan yang membedakan juga pada saat pendaftaran seleksi mahasiswa baru itu, untuk kami itu yang diutamakan adalah yang berbasis IPA. Teman-teman jurusan IPA gitu? Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan buat teman-teman yang lain bisa keterima juga. Tapi secara general IPA gitu Pak? Iya. Iya, bisa. Nah, untuk ini Pak, secara tadi sudah pelajaran, terus teman-teman yang mungkin teman-teman yang IPA dan minat keolahragaan bisa join juga di IKOR. Nah, secara proses MBKM nih Pak, kan sudah mulai MBKM, sudah mulai diberlakukan di tahun 2019. Nah, teman-teman mahasiswa IKOR sendiri Pak, proses implementasi MBKM sendiri seperti apa Pak? Ya, selama ini sudah melaksanakan MBKM dengan pertukaran mahasiswa dengan perguruan tinggi yang lain. Kemudian ada kampus mengajar. Betul. Kemudian ada beberapa kaitan dengan magang untuk PPL, PKL-nya. Karena di IKOR ini bukan PPL tapi PKL. PKL, oke. Jadi seperti itu.
sudah ada pelaksanaan untuk MBKM. MBKM. Jadi yang tadi kampus mengajar, buat teman-teman yang ikut mengajar itu mengajar di tempat-tempat SD atau SMP yang 3T tadi itu ya Pak? Iya. Di domisili masing-masing gitu. Terus ada yang juga yang tadi apa? Yang PKL ya Pak? Ya, PKL magang di. Nah, kalau magang sendiri biasanya di mana Pak, teman-teman? Salah satu contohnya ada di tempat kebugaran, kemudian di KONI, di Dispora. Dan ya mungkin tempat lain yang terkait dengan keolahragaan. Dan itu juga beberapa lembaga tersebut sudah bisa dibilang kerjasama juga sama IKOR sendiri ya Pak? Iya. Jadi teman-teman yang mahasiswa yang mungkin sekarang ingin melakukan magang atau PKL tadi itu nggak usah bingung karena sudah banyak relasi yang tadi itu ya Pak? Iya. Dan selain itu ada nggak sih Pak kerjasama dengan lembaga lain selain tempat kebugaran tadi itu Pak? Atau KONI tadi itu ya Pak? Iya, jadi ya seperti tadi yang saya sampaikan terkait dengan seperti kampus mengajar, itu ada kontrak kerjasama dengan sekolah. PKS? Ya, PKS itu kemudian ada beberapa tempat seperti apa Pak Sony? Outbound, ya. Jadi kita punya ya juga alumni yang mengelola, kemudian sebagai tempat untuk PKL. Dan ini klinik ya. Klinik massas. Klinik olahraga. Seperti klinik massas ataupun kayak outbound tadi kan juga butuh ilmu nih Pak. Betul. Itu dipelajari nggak sih Pak? Betul, dipelajari. Iya. Ada mata kuliah apa gitu Pak yang khusus yang dipelajari di ilmu keolahragaan sendiri? Jadi di ilmu keolahragaan atau IKOR ini memang ada beberapa mata kuliah unggulan seperti biomekanik, terus fisiologi, kinesiologi itu memang mempelajari tentang organ-organ tubuh. Jadi otot, meskipun tulang itu bagaimana. Jadi kita itu menganalisis sebenarnya. Nantinya itu menganalisis. Jadi arsiteknya olahraga itu di IKOR. Ya, kalau di kepelatihan, kalau pelatih di penjas itu pendidikan olahraga, istilahnya guru. Kalau di sini IKOR. IKOR ini insinyurnya olahraga, jadi menganalisis. Jadi bagaimana orang itu kok bisa bagus ya, misalnya Ronaldo, tendangannya Ronaldo seperti apa? Kita analisis. Makanya kenapa yang disampaikan Pak Kajur tadi basicnya IPA. Jadi di situ ada rumus-rumus. Jadi tendangannya posisinya bagaimana, posisi menendang bagaimana, perkenaan bolanya di mana, itu begitu. Jadi teman-teman IKOR itu kurang lebih peneliti lah. Ya, jadi penelitinya atlet ataupun praktisi lainnya. Iya, betul. Nah, untuk peneliti kan bisa diomong alat-alatnya ribet Pak. Dan alat-alatnya complicated lah gitu. Di sini disediakan nggak Pak? Untuk alat-alat teman-teman belajar itu? Ya, tentunya kaitan dengan alat-alat itu memang disediakan. Memang ada beberapa yang mungkin kita harus menggunakan tempat yang lain apabila belum ada. Tapi yang terbaru ini rencana ini ada labnya doping. Lab doping yang dekatnya kolam renang itu, sehingga nantinya bisa menambah kaitannya dengan fasilitas terkait dengan laboratorium untuk praktek kuliah yang terkait dengan fisiologi, kinesiologi dan sebagainya, atau biomekanik. Ya, jadi seperti itu. Jadi untuk yang akan datang ada lab doping itu tadi ya Pak. Jadi semoga saja cepat jadi. Jadi semua pusat kayak fisioterapi dan lain-lain bisa di sana gitu. Betul. Nah, Vio sendiri ciri khasnya adalah sebagai sumber ataupun sumur prestasi di Unesa. Betul nggak Pak? Betul. Rumah juara. Itu rumah juara. Insya Allah Pak Rektor akan mencanangkan rumah juara. Untuk Vio sendiri. Iya. Betul. Nah, untuk teman-teman Vio, khususnya mahasiswa IKOR nih Pak, prestasi-prestasi yang sudah didapat pastinya secara nasional pun internasional seperti apa Pak? Ya, untuk di dosen kami punya wasit internasional bola voli. Ya. Terus untuk di atlet kemarin SEA Games ada atlet Muang Thai, terus atlet renang juga. Untuk yang alumni kita juga ada SEA Games, dosen pun ada yang analisis tadi. Ya kebetulan alhamdulillah dikontrak sama Singapura kemarin ya untuk membantu istilahnya mekanik lah begitu. Nah, tadi sudah disinggung nih beberapa kayak analisis, terus mekanik, terus meneliti tentang beberapa atlet ataupun praktisi lainnya. Sebenarnya
luaran ataupun serapan industri teman-teman IKOR sendiri itu di dunia industri jadi apa aja sih Pak? Ya, Rata-rata. ya kalau sesuai dengan linear ya, jadi ada yang mereka di Dinas Pemuda dan Olahraga dan ada pun alumni juga yang sekarang bekerja di Kementerian Menpora, Kementerian Olahraga. Kemudian ada yang berwirausaha, salah satunya ada yang mempunyai tempat training untuk outbound. Itu kita punya di daerah Pandaan sana. Jadi memang umumnya ke Dinas Pendidikan Olahraga, Kementerian Olahraga, kemudian di Dinas pariwisata, ya karena perlunya diketahui bahwa di ilmu keolahragaan itu kan kita fokusnya sport health, kesehatan olahraga, kemudian sport management, kemudian sport tourism dan sport industri. Jadi kita fokus ke 4 itu dan alhamdulillah beberapa alumni sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Memang kalau kita lihat secara keseluruhan memang ada yang di luar itu. Betul. Jadi tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan, tapi seperti itu. Jadi yang ya mudah-mudahan mereka bisa di masyarakat bisa diterima dengan baik. Betul, semoga. Nah, tadi ngomongin ini Pak, kan teman-teman IKOR juga beberapa menjadi atlet. Nah, biasanya teman-teman yang masuk ke jurusan olahraga itu sebelumnya SMA atau SMP sudah meniti karir nih Pak sebagai atlet-atlet muda. Nah, biasanya mereka tuh takut Pak buat kuliah, takut bentrok nih Pak, antara mau milih karir atau pendidikan. Nah, untuk di IKOR sendiri Pak, seperti apa Pak penerapan itu Pak buat teman-teman yang belajarnya itu secara akademis dan tapi tetap profesionalitas atletnya berjalan ya Pak? Gimana? Ya, kita tetap memfasilitasi apabila yang masuk nanti adalah seorang atlet sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Rektor bahwa tadi kita rumah atlet ya. Betul. Jadi kita terkait dengan perkuliahan bagaimana dia mendapatkan kemudahan-kemudahan sehingga selain prestasi akademik juga prestasi di olahraganya itu tetap berjalan. Jadi tetap seiring. Jadi tidak ada kendala dalam mengikuti perkuliahan di IKOR. Jadi nggak apa ya? Nggak memberatkan teman-teman buat kalau mereka mau memfokuskan karir sebagai atlet juga pendidikan tetap berjalan secara biasa nih Pak. Betul. Nah, terakhir nih Pak, buat teman-teman mungkin teman-teman calon maba nih Pak, kan sudah ada teman-teman SNM, SBM, sebentar lagi SPMB, Mandiri nih. Untuk kuota sendiri Pak, kira-kira IKOR tahun 2022 berapa Pak? Sesuai dengan apa yang kita programkan kemarin ada 5 kelas. Sekitar 200. Sekitar 200 mahasiswa. Iya. Jadi sebelumnya biasanya 4 kelas menjadi 5 kelas. Sekarang peningkatan ya Pak, menjadi 200-an Pak. Ya. Untuk tahun 2022 sendiri kemungkinan akan menerima IKOR sendiri 200 peserta. Betul. Nah, terakhir Pak, silakan mengajak teman-teman KCP yang di rumah, khususnya teman-teman SMA, IPA, yang kalau memang peminatannya ada di olahraga, silakan mengajak karena sudah banyak sekali kuotanya nih Pak di tahun ini 2022. Bagi adik-adik yang lulus SMA yang utama adalah jurusan IPA, kami akan menunggu kalian di Fakultas Ilmu Olahraga, khususnya di program studi ilmu keolahragaan, dan jangan takut, kami akan membantu dalam pelaksanaan perkuliahan nantinya. IKOR solid. IKOR solid, oke. Nih, terakhir Pak, buat teman-teman calon maba mau tahu informasi tentang S1 IKOR ini sendiri Pak, bisa di mana websitenya? Webnya adalah di IKOR Unesa, @unesa.id. Ya. Jadi teman-teman kalau emang masih bingung ataupun mau cari-cari tahu informasi bisa lebih mudahnya di websitenya Unesa, unesa.ac.id. Langsung cari aja di program studi ilmu keolahragaan. Nah itu lebih gampang, jadi teman-teman secara aktivitas, akademika semua ada di sana. Informasi dosen, terus pimpinan juga masih ada di sana semua. Oke. Terakhir nih Pak, silakan Pak Puji closing statement, terus nanti baru Pak Sony. Monggo Pak Puji, terakhir. Iya, untuk adik-adik lulusan SMA, baik yang IPA maupun IPS, kami siap untuk menerima kalian, yang terutama adalah memiliki passion di olahraga. Jadi tidak harus menjadi seorang atlet, tetapi paling tidak memiliki passion di olahraga. Terima kasih.
Monggo, sekarang Pak Sony, Ya. closing statement buat teman-teman kece people yang ada di rumah, khususnya mau yang daftar di IKOR nih Pak. Monggo. Terima kasih. Saudara, adik-adik, jangan takut ke VIU. VIU adalah rumah juara, atlet juara. Ya, silakan Anda bergabung di sini. Jangan takut kalau Anda kalau bukan atlet, ya. Jadi Anda di sini akan kami beri fasilitas yang sudah Anda ketahui, dan insya Allah kami akan membantu dalam kesulitan Anda. Terima kasih. Oke, kece people, kalau kalian memang punya minat di olahraga, bisa langsung kepo-kepoin ilmu keolahragaan, S1 ilmu keolahragaan. Dan jangan lupa buat teman-teman yang emang mulai dari dini, sudah mulai diri untuk memprofesi sebagai atlet, jangan takut buat melanjutkan pendidikan. Karena IKOR sendiri bakal memfasilitasi dan mempermudah kalian dalam menggapai S1, jadi sarjana. Oke. Nah, terakhir nih Pak, kita jargon dulu. Siapa yang mau memimpin jargon? Pak Sony, Pak Puji? Sony. Pak Sony, ya Pak. Jargon apa Jargon. ini? Salam olahraga, Unesa, iya. terus Oke. VIU. Siap. Oke. Salam olahraga, Jaya. IKOR, Apa Pak Solid. IKOR Pak? Solid. Solid. Oh, ulang ya Pak. Ya. Dari Salam olahraga, IKOR, baru Unesa satu langkah di Ya. depan. Siap. Monggo Pak Sony. salam olahraga, Jaya. IKOR, Solid. UNESA. Satu langkah di depan. Oke, terima kasih buat kece people. Makasih buat nonton Bincang Unesa kali ini. Thank you for watching and see you on next video. Kece Radio, your easy listening station. Tama pamit undur diri dulu. Bye-bye. Bye-bye, Pak. Kece Radio.